Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pujian, tidak ada sanjungan yang paling indah, yang lebih indah dibandingkan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, majelis yang mempelajari bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian bahasa yang ada sebagai bahasa kitab yang paling mulia, sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dikatakan pula bahasa tersebut juga kelak akan digunakan oleh ahli surga. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Kitab karangan Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala, kitab Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arab, yang memang dikarang dan dikhususkan untuk mereka yang bercakap-cakap, yang berbicara menggunakan selain bahasa Arab. Li ghairi natiqina biha, untuk orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa tersebut, atau bahasa kita dikhususkan untuk orang non-Arab. Memang kitab ini disusun oleh beliau, diperuntukkan oleh kita, orang-orang seperti kita yang memang lahir dengan bahasa ibu kita, dan bahasa ibu kita tersebut bukanlah bahasa Arab. Dan bahasa sehari-hari kita pun bukan bahasa Arab. Oleh karenanya kita diajarkan sedikit demi sedikit, diajarkan satu demi satu materi yang penting, yang terpenting kepada yang penting. Memang semuanya penting, namun yang paling pentinglah yang diajarkan pertama kali. Karena memang dalam belajar, step by step, tingkatan demi tingkatan, itu perlu. Seperti halnya ketika kita naik tangga. Tidak mungkin kita loncat dari tangga 1 ke tangga 10 langsung begitu saja. Tentu kita akan kesusahan, bahkan bisa jadi kita tidak bisa melakukannya. Mungkin jika dari atas ke bawah bisa, namun dari bawah ke atas itu susah sekali. Tanpa melewati tangga-tangga yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga dalam belajar. Kita dibutuhkan di sana mana yang penting, mana yang dasar, dikuatkan terlebih dahulu, baru nanti ke tahap berikutnya, tahap dan tahapan berikutnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran yang ke-18, Ad-Darsus Samina Asyar. Yang mana pada pelajaran ini kemarin sudah kita singgung, telah kita jelaskan pula, di mana kita membahas terkait jumlah dari suatu isim. Di mana isim tersebut jika ditinjau dari jumlahnya terdiri dari 3 hal. Yaitu isim tunggal atau
biasa disebut sebagai isim mufrad. Kemudian yang telah kita pelajari pula adalah isim jamak atau isim yang menunjukkan banyak. Dihitung banyak itu jumlahnya 3 atau lebih. 3 atau seterusnya. Itu dikatakan banyak. Jadi di dalam bahasa Arab jumlah banyak itu dimulai dari 3. Bukan 5, bukan 10. 3 itu sudah masuk ke dalam jumlah yang banyak. Dan itu dihukumi sebagai hukum isim jamak. Isim jamak atau yang menunjukkan banyak. Dan telah berlalu pula penjelasan-penjelasan tentang isim mufrad dan juga isim jamak. Entah itu isim jamak untuk kata tunjuk untuk isim jamak ataupun jamak dari setiap isim dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang isim yang menunjukkan 2 atau isim yang menunjukkan double, yang menunjukkan jumlah 2. Menunjukkan jumlah 2. Karena yang kita pelajari baru isim tunggal yang menunjukkan 1 dan yang menunjukkan 3 atau lebih. Yang belum kita pelajari adalah isim yang menunjukkan 2, yang menunjukkan jumlah 2. Entah itu dia 2 yang berarti sama atau beda. Intinya berjumlah 2. Di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan isim yang menunjukkan 2 ini disebut sebagai isim musanna. Isim musanna. Tulisannya mim, ta, nun, kemudian ada ya bengkok. Musanna. Tulisannya hampir mirip dengan tulisan muannas. Dan banyak yang terkecoh atau salah membaca antara musanna dan muannas. Padahal artinya itu sangat berbeda, tulisannya pun berbeda jika kita cermati. Musanna mim sa nun ya bengkok. Adapun muannas mim wawu di alif di atas wawu, hamzah di atas wawu, muannas nun dan sa, dan terakhir ada ya bengkok. Itu untuk musanna dan penulisan musanna. Adapun dhamir yang digunakan untuk isim musanna ini, untuk isim ghaib atau dhamir ghaib yang tidak hadir, orang ketiga, itu menggunakan dhamir huma. Sebagaimana pada penjelasan pada pertemuan yang lalu. Huma, menggunakan dhamir huma. Begitu juga untuk dhamir atau kata ganti orang kedua, di sana juga ada dhamir khusus untuk musanna, yaitu menggunakan kata antuma. Tulisannya bagaimana? Kalau huma tadi ada ha, mim, kemudian mimnya itu ditambahkan alif. Untuk membedakan dengan kata hum. Jika hum, mimnya mim biasa, kemudian ke bawah. Adapun huma, ha, mim, mimnya ke atas. Ada tambahan alif. Menunjukkan bahwa mim tersebut berharokat fathah. Adapun antuma, tulisannya hamzah, nun, ta, kemudian mim, dan mimnya juga sama. Mimnya ketambahan alif. Karena menunjukkan bahwa huruf mim tersebut berharokat fathah. Antuma. Antuma. Sebagaimana ini membedakan antara kata antuma dan antum. Tulisannya persis, hanya bedanya jika antum mimnya ke bawah, jika antuma mimnya ke atas. Karena dia terakhir, huruf terakhirnya berharokat fathah. Dan untuk membedakan antara keduanya, mimnya dikeataskan. Antuma. Baik. Itu untuk dhamir-dhamirnya. Adapun untuk isimnya yang menunjukkan 2 atau yang menunjukkan musanna yang telah kita pelajari adalah isim tersebut berubah jadi isim biasa, isim yang menunjukkan mufrad, kemudian ketambahan alif nun di belakangnya. Contohnya ada ukhtun, ketambahan alif nun menjadi ukhtani.
Ini menunjukkan bahwa orang tersebut atau saudari tersebut ada dua, ukhtani. Begitu juga ajalatun, ketambahan alif nun di belakangnya menjadi ajalatani. Ataupun darajatun, jika ketambahan alif nun atau dia menunjukkan dua, maka berubah menjadi darajatani. Sedang ngomong anak Kak. Darajatani. Itu nggak usah alumni sana. Darajatani. Jadi isim untuk menunjukkan dua cukup ditambahkan alif nun di belakangnya. Cukup ditambahkan alif nun di belakangnya. Menjadi darajatani, ajalatani, dan aidani, dan seterusnya. Ditambahkan alif nun di belakangnya. Itu untuk contoh-contoh yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Dan Bapak Ibu bisa membaca kembali atau yang ketinggalan bisa mendengarkan ulang penjelasan terkait bab ini. Begitu juga arti dan juga penjelasannya. Begitu juga di sini untuk hadza, kata tunjuk untuk isim yang menunjukkan dua juga berbeda dengan kata tunjuk untuk tunggal dan jamak. Jika tunggal menggunakan kata hadza untuk laki-laki, kalau untuk untuk musanna atau yang menunjukkan dua, dia menggunakan hadzani. Hadzani, hadza, hadzani, haula'i. Hadza, hadzani, haula'i. Begitu juga untuk hadhihi, kata tunjuk untuk isim perempuan. Kata tunjuk untuk isim perempuan, hadhihi, jika isim yang ditunjuk adalah isim yang menunjukkan dua, maka berubah dari hadhihi menjadi hatani. Hatani. Perhatikan tulisannya di sini. Bapak Ibu bisa lihat di akhir dari percakapan Al-Mudarris dengan muridnya yang bernama Yunus. Liman hatani. Dan satu-satunya hak yang dipanjangkan hanya di sini. Satu-satunya tulisan hak yang dipanjangkan hanya di kata hatani. Dari hadza, hadhihi, hadzani, dan hatani. Satu-satunya yang dipanjangkan hanya di sini. Hatani. Dipanjangkan haknya, begitu juga taknya. Hatani. Ini untuk isim yang menunjukkan dua untuk perempuan. Adapun jika ada pertanyaan, jika yang ditunjuk itu adalah dua benda yang berbeda jenis kelaminnya. Yang satunya benda ataupun orang yang dihukumi sebagai laki-laki. Dan satunya dihukumi sebagai perempuan. Contohnya, Bapak Ibu sekalian sedang menunjuk pulpen dan jam tangan. Yang mana pulpen kita hukumi sebagai isim mudzakkar atau laki-laki. Pena, qalamun. Adapun jam tangan, sa'atun, sa'atun, sa'atun itu dihukumi sebagai perempuan. Bagaimana kita menunjuknya? Maka dalam hal ini kita bisa menggunakan atau menghukumi keduanya dengan hukum asal, yaitu dihukumi sebagai hukum laki-laki. Dihukumi sebagai hukum laki-laki. Menggunakan hadzani. Menggunakan hadzani. Demikian tadi sedikit penjelasan ulang terkait materi kita isim musanna. Dan kemarin juga kita sudah membahas terkait dengan tamrin atau latihan-latihan yang ada mulai dengan latihan 1, kemudian latihan 2, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan ke latihan berikutnya.
Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya atau di bab berikutnya, yaitu bab Ad-Darsut Tasi'a Asyar. Adapun pada pertemuan kali ini kita cukupkan menyelesaikan bab musanna di pelajaran ke-18. Tip, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di latihan 1 kemarin sudah kita bahas di mana kita diminta untuk menjawab, karena ini pertanyaannya semuanya adalah kam, yang artinya berapa. Tentu jika pertanyaannya kam, jawabannya itu tentang jumlah. Jawabannya tentang jumlah. Padahal kita belum mempelajari tentang perhitungan. Belum mempelajari tentang bilangan 1 sampai 10 dan seterusnya. Namun yang ditanyakan ini kam. Dan ternyata di perintahnya kita diminta menggunakan jawaban musanna atau jawaban yang menunjukkan isim tersebut berjumlah 2. Tidak perlu kita menjawab dengan kita memiliki 2 pulpen. Contohnya di nomor 1, kam qalaman indaka. Tidak perlu kita menjawab dengan kata indi isnani qalamun. Tidak. Bukan seperti itu. 2 pena, bukan seperti itu. Namun dicukup dengan menjawab dimusannakan isim tersebut. Dirubah isim tersebut menjadi isim musanna. Qalamun menjadi qalamani. Qalamun menjadi qalamani. Dan di sini tanpa kita menyebutkan 2, sudah menjelaskan bahwa pena kita ada 2. Karena kita menggunakan isim musanna. Begitu juga ketika pertanyaan tersebut datang dan kita ingin menjawab dengan jawaban bahwasanya pena kita ada 3. Pena kita ada 3. Maka cukup kita menjawab dengan kata indi aqlamun. Indi aqlamun. Saya memiliki banyak pena. Dan banyak di sini jika kita tidak menyebutkan jumlahnya, maka dihukumi jumlahnya menjadi 3. Karena dalam asal atau aslinya, jika dijamakkan itu mulai dari 3, maka dihukumi sebagai 3. Jika memang pena kita ada 3, cukup kita jamakkan saja tanpa kita menyebutkan jumlahnya, itu tidak mengapa. Berbeda halnya jika pena kita berjumlah 5, 4, 5, atau seterusnya, maka nanti kita diperlukan menjawab dengan jawaban menyebutkan jumlahnya pula. Dan juga tidak lupa kita memberikan embel-embel bahwasanya di situ ada jamaknya. Indi arba'i aklamin. Arba'atu aklamin. Contohnya seperti itu. Saya memiliki 4 pena. Sedikit tambahan informasi dari tadribul awal. Kemudian di latihan 2, ini cukup kita bahas kemarin, di mana di situ kita diminta untuk mengharokati dan mengartikan dari kalimat-kalimat yang ada. Dan kemarin sempat ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana harokat terakhir dari isim musanna? Apakah dia selalu dikasrahkan atau bisa berubah? Maka jawabannya untuk isim musanna dia dikasrahkan. Ibnani, bintani, kabiratani, ghurfatani, dan seterusnya. Untuk musanna yang seperti ini, semuanya dikasrahkan. Harokat nunnya.
Baik, kita lanjutkan pada latihan berikutnya, yaitu di latihan 3. Iqra al-amthilatil atiyati thumma dha' fil faraghi fima yali tamyizan likam wadhabbit akhirahu. Iqra, bacalah, al-amthilatil atiyati, contoh-contoh berikut ini. Summa dha' fil faraghi, kemudian letakkan di tempat yang kosong, fima yali, berikut ini, tamyizan likam wa dhabbit akhirihi, untuk membedakan dalam kata kam wa dhabbit akhirihi, dan harakati belakangnya. Contohnya di sini. Kam ukhtan laka, kam qalaman indaka, kam sayyaratan fil jami'ati. Baik. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ini dengan isim-isim musanna. Dengan isim-isim yang tunggal. Mohon maaf, bukan musanna, namun dengan isim-isim yang tunggal. Sebagaimana contoh yang tadi, dilihat dari pertanyaan di tamrin awal atau di latihan pertama, setelah kam, dan ini penjelasan kemarin juga kita sudah singgung, setelah kam, isim yang jatuh setelah kam, dia difathahkan. Jika memang dia tidak memiliki alif lam, maka menjadi fathah tanwin, atau bin mansubkan. Maka kita letakkan isim-isim di tempat yang kosong ini setelah kata kam dengan mengharokati belakangnya dengan harokat fathah tanwin sebagaimana yang tertera dalam contoh. Kam ukhtan laka, kam titik-titik laka. Boleh kalian Bapak Ibu sekalian menjawab dengan kam baitan laka, kam darajatan, baitan indaka, kam baitan indaka. Kalau laka, kam akhon laka, kam ukhtan laka, kam ibnan laka, kam amman laka, atau pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Atau mungkin kam habibatan laka. Begitu juga untuk indaka, untuk barang-barang yang tidak berakal, menggunakan inda, kam qalaman indaka. Begitu juga contoh yang terakhir, jika titik-titik, kam titik-titik fil jami'ati, maka bisa kita tanya dengan kam sayyaratan fil jami'ati, atau dengan pertanyaan lain, kan taliban fil jami'ati, kam faslan fil jami'ati, dan lain sebagainya. Tip, barakallahu fikum. Seperti biasa, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada, kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan kami buka kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin turut berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bisa angkat tangannya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin turut berpartisipasi mencoba, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menjawabnya. Silahkan Bapak Ibu bisa mencobanya dan jangan takut salah. Karena ketika kita belajar, insya Allah tidak ada kata salah. Hanya ada benar dan belum benar. Bukan kata salah. Benar, ya memang sudah benar. Belum benar berarti akan menjadi benar. Insya Allah ta'ala. Baik, kami buka kesempatan, silahkan kita minta dari penjawab pertama langsung dijawab 2 soal sekaligus, nomor 1 dan nomor 2. Di mana nomor 1 pertanyaannya kam titik-titik indaka, bisa indaka, bisa indaki ya. Jika ada pertanyaan seperti ini,
kita bisa menjawab dengan kata indaka, bisa membacanya indaka atau indaki. Begitu juga bisa laka dan laki. Dan perhatikan juga inda dan laka. Bagaimana laka ini untuk orang yang berakal atau orang hidup, manusia dan sejenisnya. Adapun inda ini untuk barang-barang yang tidak berakal. Baik. Silahkan nomor 1 dan 2, Ummu Nadia. Kam kitaban indaka. Baik. Diartikan, Ustaz. Boleh diartikan, silakan. Eh, berapa berapa buku yang kamu miliki? Baik. Yang nomor 2, kam sodikon laka. Kam sadiqan laka. Apa artinya? Berapa berapa teman yang kamu miliki? Baik. Berapa teman yang kamu miliki atau berapa sahabat yang kamu miliki? Baik. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Nadia. Jadi tadi Ummu Nadia menjawab dengan kam apa tadi? Kam kitaban. Baik. Kam kitaban indaka. Kam kitaban indaki juga sama. Kam kitaban. Kenapa menggunakan kitab? Karena ini pertanyaannya inda. Kam kitaban indaka. Begitu juga kam sadiqan laka. Atau bisa dijawab dengan jawaban-jawaban lain. Namun contoh yang disebutkan yang dijawab oleh Ummu Nadia ini jawaban yang benar. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan nomor 3 dan 4 Ummu Zaki. Kam sayyaratan fi hada syari'in. Fi hadza syari'i. Ini ada alif lam syamsiyah. Jika alif lam syamsiyah dimasukkan. Fi Kam hadza syari'i. Kam sayyaratan fi hada syari'in. Di situ ada alif lam, jangan ditanwinkan. Jangan dibaca fi hadza syari'in. Namun cukup dikasrahkan. Ya. Karena sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, tanwin dan juga alif lam selama-lamanya sampai hari kiamat pun mereka tidak akan pernah bertemu dalam satu isim yang sama di kesempatan yang sama. Baik. Silakan diulang sekali lagi Ummu Zaki. Kam sayyaratan fi hada syari'i. Baik, artinya berapakah mobil? Berapa mobil? Berapa mobil di jalan ini? Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya nomor 4, silahkan. Kam baitan fi koryatika. Berapa rumah di kampungmu? Baik, barakallahu fiikum. Afwan Ustaz, kalau rumahmu di kampungmu itu terus gimana Ustaz? Kam baituka fi koryatika gitu Ustaz. Coba diartikan ke bahasa Indonesia. Cocok atau tidak? Berapakah rumahmu di kampungmu? Berapa rumah di kampungmu? Berapakah rumahmu? Rumahmu maksudnya rumah yang dimiliki dia itu Ustaz. Gimana Ustaz? Kam baitan indaka fil qaryah. Nanti susunannya berbeda. Kam baitan indaka fil qaryah. Oh, ditambahi indaka ya Ustaz. Ya, kan milikmu. Kam berapa rumah yang kamu miliki berada di kampung, seperti itu ya yang diinginkan Ummu Zaki tadi? Iya Ustaz. Jadi jika pertanyaannya adalah berapa rumah yang kamu miliki di kampung, maka bahasa Arabnya adalah kam baitan indaka fil qaryah. Kam baitan indaka fil qaryah. Kalau adapun kam baitan fi qaryatika berarti berapa rumah yang ada di kampungmu. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Tadi jawaban dari Ummu Zaki, kam sayyaratan fi hadha syari'i.
Kam sayyaratan fi hadha syari'i. Jadi pertanyaannya bisa, jika memang titik-titik fi syari', ya kita bisa jawab apa saja yang ada di jalan raya. Bisa sayyarah, bisa daraja, bisa apa lagi? Misbah. Apa misbah? Misbah, lampu. Ada berapa lampu di jalan ini? Bisa nyambung. Jadi apapun itu yang berkaitan tentang atau yang berada di jalan raya tersebut, maka bisa kita tanyakan dengan pertanyaan ini. Kam titik-titik fi hadha syari'i. Kam misbahan fi hadha syari'i. Ya, seperti itu. Kam darajatan fi hadha syari'i. Kam sayyaratan fi hadha syari'i. Baik. Kemudian nomor 4 tadi, kam titik-titik fi qaryatika. Kam baitan fi qaryatika. Ya, itu hal yang biasa. Berapa rumah yang berada di kampungmu? Atau bisa ditanyakan dengan kam hafizan fi qaryatika. Ada berapa penghafal Al-Qur'an di kampungmu? Kam aliman fi qaryatika. Ada berapa orang yang berilmu di kampungmu? Atau bisa juga kam masjidan fi qaryatika. Ada berapa masjid di kampungmu dan lain sebagainya. Intinya jika pertanyaannya titik-titik fi qaryatika, maka ya ada di kampung itu bisa kita tanyakan dengan pertanyaan yang semisal. Berbeda halnya dengan tadi yang diminta oleh Zaki, berapa rumahmu, berapa rumah yang kamu miliki di kampung, maka harus menggunakan siyak tadi atau susunan tadi. Kam baitan indaka fi qaryah. Kam baitan indaka fi qaryah. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 5 dan 6. Silahkan Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Kam maktaban fi faslikum. Kam maktaban fi faslikum. Tayyib. Artinya? Berapa meja di dalam kelas kalian? Tayyib. Selanjutnya nomor 6. Kam aidan fi sunnati. Fi sanati. Oh, fi sanati, Ustaz. Fi Tayyib. sanati. Kam aidan fi sanati. Artinya? Berapa hari raya dalam sunnah? Fi sanah. Fi sanah. Apa makna fi sanah? Beda sunnah dan sanah. Oh, beda Ustaz. Ya, sunnah dan sanah berbeda. Harakatnya berbeda, artinya pun berbeda. Fi sanati wa fi sunnati. Kalau fi sunnati nanti ada tak. Setelah tak, itu biasanya ditambahkan ya atau fi sunnati atau fi sunnah. Namun yang dimaksud di sini adalah fi sanati. Apa sanah? Ada yang bisa membantu arti dari as-sanah? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Sanah artinya tahun. Setahun. Artinya tahun. Jadi artinya bagaimana Ibu Lesti? Kam idan fis sanati. Berapa hari raya di dalam Di dalam tahun? 1 tahun maksudnya. Oh, dalam As-sanah itu bisa diartikan sebagaimana yang lalu kita mengartikan al-yaum. 1 hari atau hari ini. Hari ini atau 1 hari. Itu juga fis sanah di 1 tahun atau tahun ini. Kam idan fis sanati. Berapa hari raya di dalam 1 tahun. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Kam nuktah fi faslikum. Kam titik-titik fi faslikum. Di kelas kalian. Jadi ditanya kam maktaban fi faslikum. Berapa meja di kelas kalian. Bisa kam taliban fi faslikum. Kam sa'atan fi faslikum. Ada berapa jam di kelas kalian. Biasanya jam ada 1, mungkin ada 2. Bisa jadi. Atau
Kam mirwahatan, mirwahah artinya apa? Kipas angin. Kam mirwahatan fi faslikum. Ada berapa kipas angin di kelas kalian? Kam saburatan fi faslikum. Ada berapa papan tulis di kelas kalian? Kam kursiyan fi faslikum. Ada berapa kursi di kelas kalian dan lain sebagainya. Intinya apa yang ada di dalam kelas tersebut bisa kita sebutkan menggunakan pertanyaan seperti ini. Begitu juga nomor 6 tadi kam titik-titik fis sanati. Kam aidan fis sanati. Ada berapa hari raya di dalam satu tahun? Kam aidan fis sanati. Ada berapa hari raya di dalam satu tahun? Bisa juga kam utlatan fis sanati. Ada berapa libur di dalam satu tahun? Atau pertanyaan-pertanyaan apapun itu. Kam yauman fis sanati. Ada berapa hari di dalam satu tahun? Kam usbu'an fis sanati. Ada berapa pekan di dalam satu tahun? Dan lain sebagainya. Bisa kita jawab dengan jawaban-jawaban yang semisal. Intinya pertanyaan tersebut harus sinkron. Jika yang ditanyakan tentang bab ini, maka yang ditanyakan tentu harus sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan dari kata tersebut. Tip, masih ada 2 nomor, silahkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba, yang belum mencoba, atau yang sudah mencoba, ingin mencoba kembali, kami persilahkan. Tip, silahkan Ummu Fikrin. Nomor 7 dan 8. Silahkan Ummu Fikrin. Kam ajalatan lidarrajati. Kam Ada ajalatan fid darajati. Tip. Ada berapa roda yang dimiliki sepeda? Tip. Kam nafizatan fi ghurfatika. Kam Ada nafidatan fi berapa yang ghurfatika. dimiliki kamarmu? Yang Iya. di dalam kamarmu? Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Nomor 7. Ada kam titik-titik lidarrajah. Ada berapa untuk milik di dalam sepeda? Jadi ditanyakan kam ajalatan lidarrajati. Ada berapa roda di dalam sepeda? Sepeda rodanya 2. Atau mungkin punya anak kecil itu rodanya ada yang 3, ada yang 4. Bisa juga kita tanyakan dengan pertanyaan yang lain. Contohnya, kita menanyakan tentang warna. Kam launan lidarajati. Ada berapa warna di dalam sepeda itu? Karena kadang di dalam satu sepeda ada diwarnain berapa, lebih dari 1 bahkan. Itu hal yang biasa. Jadi bisa kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang semisal apapun yang ada di sepeda tersebut bisa kita tanyakan di dalam pertanyaan ini. Begitu juga untuk nomor 8. Kam titik-titik fi ghurfatika. Kam nafidatan fi ghurfatika. Ada berapa jendela di kamarmu? Atau bisa juga ada berapa pintu? Kam baban fi ghurfatika. Karena bukan hal yang ajaib jika ada satu kamar pintunya ada 2 atau bahkan pintunya ada 3, itu hal yang biasa. Jadi tanyakan apapun yang ada di kamar. Bahkan di kamar itu tentunya barang sangat bermacam-macam. Bisa kita tanyakan apapun itu yang ada di kamar, itu kita tanyakan dengan pertanyaan yang semisal. Namun yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, karena ini pertanyaannya adalah kam, maka isim yang jatuh setelahnya difathahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah isim tersebut adalah kata tanya. Dan tentunya kata tanya belum menyebutkan tentang jumlah. Maka jika belum menyebutkan tentang jumlah, menggunakan isim tunggal yang menunjukkan 1. Isim menunjukkan 1 atau isim tunggal. Kitaban, qalaman, sayyaratan, baban, dan lain sebagainya. Tip itu tadi latihan untuk latihan 3. Penggunaan kata kam
dan isim yang jatuh setelahnya. Kemudian kita beranjak kepada isim berikutnya, yaitu isim atau latihan berikutnya, yaitu latihan 4. Hawil. Rubahlah al-mubtada, isim yang pertama atau mubtada, fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat berikut ini, ila musanna, kepada isim yang musanna. Jadi sebagaimana kita lihat di dalam contoh. Misal, contoh. Hadza kitabun. Ini adalah kitab atau ini sebuah kitab. Kita rubah menjadi isim musanna, menjadi hadzani kitabani. Hadza kitabun menjadi hadzani kitabani. Ini contohnya. Bagaimana? Di sini ada isim-isim yang menunjukkan tunggal. Namun kita diminta merubahnya menjadi isim yang menunjukkan musanna atau menunjukkan double atau dua. Dan perlu diperhatikan juga adalah kata tunjuk yang digunakan. Kata tunjuk yang digunakan ada haza dan ada hadhihi. Adapun untuk haza, kata tunjuknya berubah menjadi hazani. Berbeda halnya untuk hadhihi, dia berubah menjadi hatani. Kita bacakan nomor 1 dan 2 contohnya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Maka jawabannya adalah hadzani qalamani. Isim musanna, musannanya adalah hadzani qalamani. Begitu juga nomor 2. Hazihi mistaratun, dirubah menjadi hatani mistaratani. Hatani mistaratani. 2 penggaris. Kita beranjak ke nomor berikutnya dan kembali lagi kami buka kesempatan untuk berpartisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan bisa angkat tangannya bagi Bapak Ibu yang ingin turut berpartisipasi menjawab dari soal-soal yang ada. Ini masih ada 8 soal, kita butuhkan 4 penjawab karena 1 orang penjawab menjawab 2 soal. Kita mulai dari Ummu Nadia, silahkan. Ummu Nadia nomor 34. Hada tolibun. Hadza talibun. Baik. Hadani tolibani. Talibani. Hadani tolibani. Baik. Artinya? Ini seorang murid. Baik. Ini 2 orang murid. Baik. Selanjutnya nomor 4. Hadihi tolibatun. To-nya dipanjangkan. Tolibatun. Hadihi tolibatun. Baik. Hatani tolibatani. Tolibatani. Baik. Hatani tolibatani. Artinya? Tolibatun. Ini seorang murid perempuan ya, Ustaz. Ya, taib. Ini seorang murid perempuan. Kedua, ini 2 murid perempuan. Ya. Jadi untuk hadhihi, hadzani, hadhihi, hatani, hadza, hadzani, itu kita artikan cukup dengan menggunakan kata ini saja. Cukup menggunakan kata ini. Ini 2 atau ini 1 sama saja ini. Tinggal kita artikan yang berbeda adalah isim yang jatuh setelahnya. Begitu juga tadi sebagaimana Ummu Nadia menjawab hadza talibun menjadi hadza talibani. Ini seorang murid menjadi ini 2 orang murid.
Hadhihi talibatun menjadi hatani talibatani. Ini seorang murid perempuan, jadi ini dua orang murid perempuan. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Selanjutnya kita beranjak ke nomor berikutnya. Silakan Pak Zamri. Nomor 5 dan 6. Bismillah. Hazar rijalun haza rijalun Hadza rajulun. haza rajulun Hadzal rajulu. Ini ada alif lamnya. Hadzal rajulu. haza rajulu Wan. mudarrisun. Hadzal rajulu mudarrisun. Baik. Mudarrisun. Ini adalah guru laki-laki. Hadzal rajulu mudarrisun. Gimana cara ngartiinnya? Pria ini seorang guru. Pria ini Baik. seorang guru. Terus di jawabannya? Hazani rajulani mudarrisi. Mudarrisatani. Hadzani ar-rajulani. Hadzani ar-rajulani mudarrisatani. Di belakangnya juga dimusannakan. Hadzani rajulani mudarrisatani. Artinya apa Pak Zamri? Kedua pemuda ini adalah guru. Rojul, apa artinya rojul? Pemuda, Ustaz. Apa? Pemuda. Nah, pemuda itu bukan rojul, namun syabab. Kalau ar-rojul, dia pria. Pria. Dan kita sudah pernah menjelaskan perbedaan antara ar-rojul dan asy-syabab di dalam umur dan juga mengartikan. Silahkan. Kedua pria ini adalah guru. Dua pria ini seorang guru. Selanjutnya nomor 6. Haza talibun minal hindi. Hadza talibu. Ada alif lamnya, jangan ditanwinkan. Hazal talibu Hadza talibu dimasukkan karena dia alif lam syamsiyah. Hazat talibu minal hindi. Baik. Jawabannya Hazani talibani minal hindi. baik. Artinya Ini adalah pelajar dari India. baik. Kedua pelajar ini dari India. Dua pelajar ini dari India atau ini dua orang pelajar dari India juga sama ya. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Iya. Hadza rajulu mudarrisun. Hadza rajulu mudarrisun. Pria ini seorang guru. Hadzani rajulani mudarrisani. Hadzani rajulani mudarrisani. Dua pria ini seorang guru. Tahu? Ini dua pria yang seorang guru. Dua pria ini seorang guru. Selanjutnya, hadza talibu minal hindi. Hadza talibu minal hindi. Jawabannya hadzani talibani minal hindi. Untuk kata minal hindinya tidak perlu dimusannakan karena India hanya satu. Di dunia India ini hanya satu. Jadi cukup India dijadikan satu saja. Begitu juga Indonesia hanya satu. Negara itu hanya yang namanya satu ya satu. Dan memang duanya dari tempat yang sama. Hadzani talibani minal hindi. Dua pelajar ini berasal dari India. Baik.
Barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Zamri. Berikutnya silahkan nomor 7 dan 8, Ummu Fikril. Hadhihi sa'atu minal yabani. Hatani sa'atani minal yabani. Baik, artinya? Jam ini dari Jepang. Baik. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Baik. Mobil ini milik pimpinan. Baik. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Fikril. Hadhihi sa'atu minal yabani. Jawabannya hatani sa'atani minal yabani. Hadhihi sa'atu minal yabani. Jam ini berasal dari Jepang. Hatani sa'atani minal yabani. 2 jam ini berasal dari Jepang. Baik. Selanjutnya nomor 8. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik pimpinan. Jawabannya hatani sayyaratani lil mudiri. 2 mobil ini milik pimpinan. Dan perlu diperhatikan nomor 7 dan 8 belakangnya minal yabani tidak berubah sebagaimana tadi minal hindi. Begitu juga lil mudiri tidak dirubah, tidak berubah karena mudirnya, pimpinannya ya sama. Sebagaimana contoh hadhihi sayyaratu li Muhammad. Hadhihi sayyaratani li Muhammad. Sama. Karena orangnya sama. Oke. Selanjutnya terakhir nomor 9 dan 10. Silahkan Ibu Lesti. Baik, Ustaz. Liman hadzal miftahu? Milik Baik. siapa kunci ini? Mm-mm. Liman hadzanil miftahani? Milik siapa 2 kunci ini? Baik, barakallahu fiik. Nomor 10. Liman hadzihil mil'aqatu? Baik. Milik siapa sendok ini? Mm-mm. Liman hatanil mil'aqatani? Baik. Milik siapa 2 sendok ini? Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Lesti. Nomor 9, liman hadzal miftahu. Liman hadzal miftahu. Milik siapa kunci ini? Ini kunci 1. Al-miftah. Hanya 1. Milik siapa kunci ini? Milik siapa kunci ini? Jika dirubah menjadi musanna, kuncinya ada 2, maka berubah menjadi liman hadzani miftahani. Liman hadzani miftahani. Milik siapa 2 kunci ini. Jadi dimusannakan seperti itu jika memang barangnya berjumlah 2. Sebagaimana nomor 10 juga sama. Liman hadhil mil'aqatu. Mil'aqahnya 1. Mil'aqah apa? Sendok. Mil'aqah artinya sendok. Milik siapa sendok ini? Hanya 1 sendoknya yang ditanyakan. Perbedaannya yang ditanyakan ada 2 sendok dan lagi mengumumkan milik siapa 2 sendok ini. Maka bahasa Arabnya adalah liman hatani mil'aqatani. Liman hatani mil'aqatani. Milik siapa 2 sendok? Ada 2 sendoknya. Liman hatani mil'aqatani.
Itu tadi contoh-contoh penggunaan isim musanna. Begitu juga penggunaan kata tunjuk untuk isim musanna. Sifat untuk isim musanna. Jadi kita harus paham juga kata tunjuknya berubah, sifatnya juga berubah ketika isim tersebut berubah dari tunggal menjadi musanna, dari mufrad menjadi musanna, dari tunggal menjadi double. Kemudian nomor 5, latihan 5. Iqra al-kalimatil atiyati waktubha ma'adhabtil awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut ini, waktubha dan tulislah ma'adhabti awakhiriha dengan memperhatikan akhirnya. Saya bacakan saja untuk latihan 5 ini. Di sini tidak ada alif lamnya semuanya. Kalbani. Kalbani, kalau mufradnya kalbun. Kalbun, musannanya kalbani. Artinya 2 anjing. Kalbani. Kemudian maktabani. Maktabani, 2 meja. Maktabun menjadi maktabani. Kumsani. Kumsani. Mufradnya atau tunggalnya komisun. Komisun, komisani. Jadi komisani. Komisun menjadi komisani. Komisun, komisani. Selanjutnya ada akhun. Adapun untuk akhun ini ada tambahan wawu juga. Akhun, akhani, akhwani, akhwani. Akhun, akhwani. Dan kemarin sudah sedikit kita jelaskan. Penjelasan selanjutnya, kenapa ada wawunya nanti akan kami jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Jika datang kesempatan tersebut. Kemudian mindilun. Mindilun, sapu tangan. Atau serbet juga bisa. Mindilun. Kalau dimuzannakan menjadi mindilani. Sebentar, saya cari charger dulu. Mindilun menjadi mindilani. Kemudian ada mistarotun. Mistarotun itu penggaris. Penggaris menjadi mistarotun menjadi mistarotani. 2 penggaris. Ukhtun, saudari atau saudara perempuan. Bisa kita cukup dengan kata saudari atau saudara perempuan juga jika ingin panjang. Ukhtani, ukhtun menjadi ukhtani. 2 saudari, 2 saudari. Imra'atun. Sekarang ada 2 imra'atun, mufradnya itu bermakna perempuan, mar'atun, imra'atun. Kalau untuk musannanya imra'atani. Imra'atun, mar'atun, imra'atun, imra'atani. 2 perempuan. Sip. Selanjutnya, latihan terakhir. Latihan terakhir. Latihan terakhir di latihan 6, sanni. Sanni artinya musannakan al-kalimatu al-atiyah. Kata-kata berikut ini. Untuk latihan 6 ini kita jawab bersama-sama namun tanpa membuka mikrofonnya ya. Agar tidak bersahut-sahutan. Kita baca bersama-sama, kita jawab bersama-sama. Yang lain bisa teriak-teriak sendiri di rumah masing-masing. Sanni al-kalimati al-atiyati. Dimusannakan kata-kata berikut ini. Yang pertama, sayyaratun. Sayyaratun. Apa artinya sayyaratun? Mobil. Musannanya apa?
Sayyaratun musannanya adalah sayyarotani. Thayyib, barakallahu fikum Bapak Ibu sekali. Pada pintar-pintar semuanya, Masya Allah. Sayyarotani. Selanjutnya, tabibatun. Apa Ibu? Tabibatun, tabibatani. Masya Allah, ibu-ibunya sudah pada pintar. Tabibatun menjadi tabibatani. Waladun, waladani. Masya Allah, kompak sekali. Waladun, waladani. Lughatun, lughatun, tinggal ditambahkan alif lam, alif nun. Lughatani. Tayyib, barakallahu fikum. Sadiqun, tadi sudah ada yang menjawab. Sadiqun, sadiqani. Insyaallah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, tajirun. Tajirun, musannanya tajirani. Perhatikan, taknya tetap dipanjangkan. Membacanya juga tetap dipanjangkan. Sebagaimana tadi talibun, talibani. Tetap dipanjangkan. Tajirun, tajirani. Ya. Saya yakin kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian tulisannya benar. Namun terkadang ada dari Bapak Ibu sekalian membacanya kurang dipanjangkan saja. Untuk kata tajirun, talibun. Dipanjangkan. Mana yang harus dipanjangkan, dipanjangkan. Selanjutnya kita beralih kepada isim berikutnya. Ada mil'aqatun. Apa Bapak Ibu? Mil'aqatun, mil'aqatani. Mil'aqatani. Selanjutnya, mudarrisun, mudarrisatan, mudarrisani. Mohon maaf. Mudarrisun, mudarrisani. Ya. Bedanya mudarrisun dan mudarrisatun. Ada mudarrisun, ada mudarrisatun. Kalau mudarrisun guru laki-laki, kalau mudarrisatun guru perempuan. Kalau mudarrisun musannanya mudarrisani. Ada mudarrisatun, mudarrisatani. Namun yang ditanya di sini adalah mudarrisun, maka jawabannya mudarrisani. Selanjutnya, babun. Apa Bapak Ibu? Babani. Baik, barakallahu fiikum. Jadi baknya dua kali. Babani. Babani. Masya Allah. Babun, babani. Ismun. Ismun apa? Ismani. Ismun, ismani. Hadza, hadzani. Hadza menjadi hadzani. Dan yang terakhir hadhihi menjadi hatani. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa barakallahu fi ulumikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berakhir latihan kita di pelajaran ke-18 ini dan berakhir pula waktu kita belajar pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, kami buka kesempatannya. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan. Afwan Ustadz, izin Silakan. bertanya. Yang tadi hadihi tolibatun. Nah, itu kan terus apa? Jadi yang jamak tadi jadinya tolibatani. Nah, itu tanya tak marbutohnya itu tuh tetap ditulis tak marbutoh atau tak biasa? Tak biasa. Jadi sebagaimana pertanyaan, terima kasih atas pertanyaannya Ummu Nadia. Sebagaimana kata-kata sebelumnya. Kita lihat di sini. Di latihan 2 nomor 5. Di sini ada kata madrasatani. Ya, padahal kita tahu kata madrasatun taknya itu adalah tak marbutoh.
Taknya itu tak marbutoh. Adapun ketika dimusannakan, maka tak yang tadinya tak marbutoh menjadi tak maftuhah. Kalau bahasa istilahnya seperti itu. Yang tadinya bulat menjadi terbuka. Ya, tak biasa lah bahasa kita. Menjadi tak biasa. Dan tinggal ditambahkan alif nun di belakangnya. Begitu juga tadi yang ditanyakan kata talibatun, musannanya menjadi talibatani, taknya tak biasa. Dan ini berlaku pada semua isim yang berakhiran tak marbutoh. Begitu juga sa'atun, as-sa'atu itu menjadi as-sa'atani, taknya tak yang biasa atau tak terbuka. As-sayyaratu menjadi as-sayyarotani. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya silahkan yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Kalau saya Kalau hanya ingin menyampaikan eh, eh, tidak sadar sekarang sudah sampai pelajaran yang ke-18 ya Ustadz. Naam. Nah, saya iseng-iseng buka ternyata bab ini tuh sampai 23 kalau nggak salah. Betul. Kalau nanti apa biasanya kalau yang dulu dulu satu selesai lanjut ke DL2 juga kan Ustadz? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Untuk saat ini kami belum bisa menjanjikan. Rencana awal memang kita yang paling penting adalah menyelesaikan jilid 1 ini. Kemudian selanjutnya semoga Allah memudahkan, nanti akan kita buka kembali kelas untuk yang jilid 2. Dan nanti ada kelas lain, kelas program baru yang ingin mengulang Durusul Lughah 1 ataupun yang ingin melanjutkan Durusul Lughah 2. Adapun programnya bagaimana? Nanti bisa kami sampaikan setelah memang benar-benar sudah matang. Karena saat ini masih dalam musyawarah dengan tim yang ada. Untuk saat ini, insya Allah kita akan menyelesaikan terlebih dahulu materi di kitab Durusul Lughah yang pertama. Ya, adapun semoga saja Allah mudahkan untuk kita melanjutkan pembelajaran di kitab berikutnya, karena kitab Durusul Lughah ini ada 3 jilid ya. Ada 3 jilid, bahkan ada beberapa cetakan yang mencetak sampai 4 jilid, namun yang jilid 4 saya belum pernah lihat ya. Intinya yang paling pernah saya lihat sampai jilid 3, dan jilid 2 itu berbeda dengan jilid 1. Jilid 2 itu lebih berat, sedikit lebih berat dengan jilid 1, karena memang sebagaimana tadi di awal sudah kami sampaikan, belajar itu ada tahapannya. Jadi tidak mungkin kita langsung belajar di jilid 2, sedangkan jilid 1 kita belum selesai. Dan sedikit kami informasikan juga terkait dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah lalu, nanti selesainya kita di kitab ini akan diadakan semacam ujian akhir. Dan siapa saja yang dahulu pernah ikut ujian, kemudian dan nanti ikut ujian akhir, bisa mengklaim sertifikat selesai belajar Durusul Lughah secara online. Insya Allah kami akan sediakan sertifikat tersebut ya, berupa PDF atau yang ingin dicetak juga kami sediakan. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait hal tersebut. Ya, sebagaimana yang kita lihat di layar, sekarang kita masuk di halaman 103 dan di kitab ini sampai halaman 127. Sampai halaman 127. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat-lihat, mungkin ada bayangan di bab-bab terakhir. Walaupun belum dijelaskan, nggak masalah dibuka-buka sedikit. Namun jangan lupa untuk membuka materi yang telah lalu, yang pernah dipelajari. Karena
materi bahasa Arab itu berkesinambungan satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Baik. Mungkin itu ya Ummu Nadia. Silakan selanjutnya. Tadi Ummu Zaki sepertinya mau menyalakan mikrofonnya. Mau tanya Ustadz, berarti Oke, untuk silakan. apa? Untuk isim yang diawali alif lam itu selalu jumlahnya 1 ya Ustadz? Yep. Ada lagi? Misal apa? Soalnya kan saya perhatikan misalkan hadihi sayarotu itu terus untuk duanya hatani alif lamnya hilang langsung saya rotani gitu Ustadz. Nah, misalkan Ustadz yang kenapa harus ada alif lam yang untuk satu, misalkan alif lamnya dihilangkan langsung saya rotun lil mudiri itu aturan seperti itu tuh boleh apa enggak Ustadz? Apa memang menunjukkan apa sudah pasti bahwasanya mobil itu miliknya mudir, itu harus ada alif lamnya atau enggak usah pakai alif lam, enggak apa-apa Ustadz? Itu Ustadz. Itu terus yang kedua yang aturan untuk kam itu di belakangnya berarti saya simpulkan fathah tanwin dan lam harus harus ada fathah tanwin dan alif begitu ya Ustadz. Sudah itu Alif aja bagaimana Ustadz. maksudnya? Yang di isim setelah kam itu Ustadz. Oh iya, barakallahu Aturannya fikum. itu Terima kasih. ada fathah tanwin terus dibantu sama alif itu. Oke. Selalu ada alifnya itu Ustadz. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Izin untuk menjawab dari pertanyaan Ummu Zaki. Terkait pertanyaan tadi, untuk kegunaan alif lam, apakah dia menunjukkan satu saja atau menunjukkan lainnya? Sebagaimana pada pertemuan yang lampau telah lalu, kita sudah menjelaskan sedikit, mungkin di pertemuan kelima atau keberapa, isim yang kemasukan alif lam, di bab alif lam. Pernah kita singgung sedikit, dan kita tambahkan penjelasannya saat ini, di mana isim yang kemasukan alif lam itu menunjukkan bahwasanya isim itu sudah jelas. Berbeda halnya isim yang tidak ada alif lamnya, maka isim tersebut masih bersifat umum. Belum jelas. Adapun isim yang ada alif lamnya dia sudah jelas. Jelas artian, jelas jumlahnya, jelas apapun itu. Jelas bentuknya, orangnya yang mana, rumahnya yang mana. Contohnya, kata baitun itu masih rumah. Adapun al-baitu, ya rumah yang disebutkan sudah jelas. Oh, rumah yang itu. Oleh karenanya dahulu pernah saya ajarkan, ketika ada alif lam, boleh kita menambahkan kata ini atau kata itu. Karena sudah jelas. Karena sudah jelas tersebut, kita bisa menambahkan kata ini dan itu. Adapun klaim tadi terkait bahwasanya setiap isim yang ada alif lamnya itu pasti menunjukkan satu, itu tidaklah benar. Karena isim yang menunjukkan dua atau yang menunjukkan jamak juga menggunakan alif lam. Contohnya, Ibu bisa lihat di sini, di kata yang atasnya. Ya, kita paling dekat. Di sini ada di latihan 2 nomor 9. Ahadzani tabibani. Ahadzani tabibani. Ini ada alif lamnya. Cuman memang terkadang kita tidak membacanya. Ahadzani at-tabibani. Harusnya seperti itu. Namun terkadang kita ahadzani tabibani. Ya, kesalahan kita, dan tadi saya pun mengakui bahwa saya melakukan hal kesalahan yang serupa.
harusnya memperjelas alif lam tersebut. Ahadzani at-tabibani. Seperti itu. Begitu juga tadi di jawaban-jawaban kita. Hadza talibun, hadzat talibu minal hindi. Hadzani at-talibani minal hindi. Seharusnya kita membacanya seperti itu. Jadi klaim Berarti tadi tetap tidaklah dikasih alif lam. benar. Gimana? Tetap dikasih alif lam berarti gitu. Tetap, karena Oh, kita hanya menambahkan alif nun di belakangnya, bukan menghilangkan alif lam. Alif lamnya tetap seperti sedia kala. Tetap seperti sedia kala. Karena memusannakan atau menjadikan isim yang tadinya tunggal menjadi dua, double, itu tidak menjadikan alif lam itu hilang. Yang tadinya ada ya tetap ada, yang tadinya tidak ada ya tetap tidak ada. Seperti itu. Itu untuk alif lam. Jadi tadi kesalahan kita tidak membacanya. Harusnya hadza ar-rajulu, hadzal rajulu mudarrisun. Hadzani ar-rajulani mudarrisani. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang tulisannya kurang benar bisa dibenarkan. Namun yang salah dalam pengucapan nanti bisa diperbaiki. Terima kasih Ummu Zaki sudah mengingatkan. Sejatinya tidak berubah. Yang tadinya ada alif lam, tetap ada alif lam. Tidak hilang. Ya, tidak hilang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah setelah kam itu dia fathah tanwin dan ada alifnya? Pada pertemuan yang lalu, kemarin sudah kita jelaskan hal ini. Di mana setiap isim yang jatuh setelah kam, pasti dia difathahkan. Yang tidak ada alif lamnya menjadi fathah tanwin. Jika ada alif lamnya menjadi fathah biasa. Dan setiap isim yang berharokat fathah tanwin, kapanpun itu, dimanapun itu, yang berharokat fathah tanwin, itu pasti membutuhkan teman untuk menyangga fathah tanwin itu. Kalau guru saya mengibaratkan fathah tanwin itu berat, maka huruf-huruf itu tidak kuat untuk menyangga beban tersebut. Mereka membutuhkan bantuan alif di sana. Membutuhkan bantuan alif. Butuh bantuan alif. Jadi dibantu oleh alif untuk menyangga tanwin tadi, fathah tanwin tadi. Jadi setiap isim, ya, contohnya di sini, pertanyaan atau perintah di latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan. Kata musta'milan ini adalah fathah tanwin dan berakhiran ada alifnya juga. Padahal alif ini datang dari mana? Karena menyangga alifnya, tanwinnya, fathah tanwinnya. Dan ini berlaku kepada semua isim yang berharokat fathah tanwin kecuali, ya ada pengecualiannya, kecuali isim-isim yang diakhiri huruf-huruf tertentu seperti halnya tak marbutoh. Isim yang diakhiri tak marbutoh. Ketika dia diakhiri tak marbutoh, contohnya di sini, kam nafidatan, dia tidak butuh fathah, tidak butuh alif. Karena tak marbutoh dia kuat, bisa menyangga fathah tanwin. Ibaratnya seperti itu. Baik. Itu tadi sedikit penjelasan tambahan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya kira karena sekarang sudah cukup malam, kita cukupkan pertanyaannya sampai di sini saja. Nanti jika ada pertanyaan atau usulan ataupun apapun itu yang ingin disampaikan, kami persilahkan untuk disampaikan di grup masing-masing. Dan insya Allah Ta'ala di waktu yang tepat kami akan membantu untuk menjawabnya atau menyampaikannya. Dan
bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kami di channel YouTube, bisa sampaikan pertanyaan di komentar yang tersedia, kolom komentar yang tersedia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.